Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Kali ini aku bukan mau bikin video tentang tutorial masak ataupun video Shopee haul. Hari ini aku mau berbagi pengalaman sama kalian promil terapi jeruk nipis ala Dewi Yul. Jadi bulan apa ya? Bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret kemarin aku cobain promil terapi jeruk nipis ala Dewi Yul. Tapi sampai dengan sekarang masih belum ada tanda-tanda apapun. Jadi waktu itu aku terapi jeruk nipisnya itu hari pertama, aku kasih tahu dulu ya. Jadi hari pertama itu 2 butir jeruk nipis, kemudian hari kedua 4 butir jeruk nipis, kemudian hari ketiga 8 butir jeruk nipis, kemudian hari keempat 12 butir jeruk nipis, hari kelima 16 butir jeruk nipis, kemudian hari ke-6 20 butir jeruk nipis, kemudian hari ke-7 24 butir jeruk nipis, hari ke-8 24 butir jeruk nipis, kemudian hari ke-9 20 butir jeruk nipis, kemudian hari ke-10 16 butir jeruk nipis, kemudian hari ke-11 12 butir jeruk nipis, kemudian hari ke-12 nya 8 butir jeruk nipis, hari ke-13 nya 4 butir jeruk nipis, dan hari ke-14 nya 2 butir jeruk nipis. Jadi totalnya ada 14 hari si terapi jeruk nipis ini. Waktu itu aku juga sempet takut. Jadi sebenarnya itu aku udah tahu si terapi jeruk nipis ini tuh udah dari beberapa bulan yang lalu sebelum aku cobain. Tapi aku agak takut gitu loh. Aku takutnya karena kan aku juga punya emah gitu kan. Jadi aku tuh sempet khawatir tuh gimana ya nanti kalau aku ikutan si promil terapi jeruk nipis ini, karena kan si jeruk nipisnya itu kan bener-bener murni tanpa campuran apapun, bener-bener si jeruk nipis asli gitu kan. Dan diminumnya juga pagi hari, kita baru bangun, perut masih kosong, bener-bener belum diisi apapun, terus langsung kita minumin si jeruk nipis itu. Dan setiap harinya juga harus bertambah kan jumlah per butirnya. Aku sempet takut gimana ya, aman gak ya, kira-kira nanti mah aku gimana ya, perut aku sakit gak ya gitu. Dan akhirnya karena si Dewi Yul itu kan bilang katanya selama nggak ada alergi jeruk nipis nggak akan kenapa-kenapa, aman. Akhirnya ya udahlah, bismillah, aku cobain. Hari pertama itu kan 2 butir aja, jadi masih aman banget, masih ya apa sih, orang cuman 2 butir doang kan, diperas juga cuman sekitar 2 sendok 3 sendokan gitulah. Jadi masih nggak kerasa, masih nggak kerasa di perut aku juga, masih nggak kerasa apapun. Nah terus akhirnya hari kedua 4 butir itu juga masih ini sih gimana ya rasanya ya, namanya jeruk nipis murni tanpa campuran apapun diminum, rasanya kalian bisa bayangin sendirilah kayak gimana. Itu waktu 2 itu masih ya udahlah, masih bisa diterima sama aku, kami sih ya udahlah, aku tutup hidung gak nafas gitu kan, langsung telen gitu. Nah terus besoknya 8 butir aku mulai aduh gimana ya, 8 butir itu hari ketiga kan, 8 butir aku. Nah pas di hari ketiga itu karena 8 butir itu bener-bener rasanya ya ampun, itu tuh di tenggorokan aku tuh pahit banget kan, rasanya pahit banget. Dan
baru baru boleh minum air putih kan setelah berapa menit kemudian kan, ya sekitar 15 menitan. Nah tapi pas habis diminumin ya udah nggak kenapa-kenapa lagi, nggak pahit gitu, malah jadi kayak agak manis gitu loh buat diminum. Nah pas yang habis yang 8 butir itu, aku kan jadi tuh kan udah agak banyak gitu kan 8 butir itu tuh rasanya tuh pengen pengen muntah banget, pengen muntah ya iyalah, karena kan rasanya juga pahit banget kan. Jadi tuh lebih yang bikin kita trauma sama rasanya itu bukan karena asemnya, tapi karena pahitnya itu loh. Jadi tuh pahit banget di tenggorokan, tuh pahit banget. Malah asemnya itu nggak kerasa, nggak, karena mungkin dominan ke pahitnya itu, jadi si rasa asemnya itu ngilang gitu kan. Jadi nah udah kan 8, nah terus pas besoknya kan setelah 8 kan 14 kan, itu berarti kan maaf 12, hari keempat kan 12 itu aku udah, di hari keempat itu aku udah mau nyerah. Jadi tuh waktu yang hari ketiga itu setelah minum itu aku udah ngerasa udah deh, kayaknya aku nyerah deh, aku mau sampai di hari ketiga aja, aku nggak mau lanjut ke hari keempat karena kan 12 aku nggak bisa bayangin dong. Duh gimana ya 14, yang 8 butir aja aku rasanya nggak enak banget, gimana dengan yang 12 butir. Cuman aku mikir lagi, sayang juga kalau nggak dilanjutin kan, maksudnya udah hari 1, 2, 3 aja aku bisa lewatin, masa mau hari keempat aku nggak bisa lewatin. Ya udah akhirnya aku bismillah deh, ya udah bismillah gitu kan. Nah akhirnya pas di hari keempat itu yang 12 butir udah kan, udah diperas semua, dan itu tuh airnya tuh bener-bener banyak, udah mulai banyak. Terus pas minum itu ya seperti biasa lah, aku tanpa nafas langsung sekali teguk gitu kan, langsung sekali teguk terus langsung habis. Tapi setelahnya itu bener-bener mual banget, kayaknya tuh yang ada di perut itu tuh rasanya tuh pengen dikeluarin banget, pengen muntah banget gitu loh rasanya, karena kan pahit dan apa ya, gimana sih, pokoknya nggak enak banget lah rasanya, pengen muntah gitu. Cuman aku tahan-tahan gitu loh biar sampai nggak muntah, karena kan sayang banget kan, karena kalau sampai gagal itu harus diulang lagi untuk terapi jeruk nipisnya. Itu tuh nanti 6 bulan berikutnya, kan sayang banget kan. Akhirnya ya udahlah bismillah, pokoknya aku tahan-tahan supaya nggak muntah. Nah akhirnya besoknya kan 16, aku udah mulai stres tuh, aku udah mulai aduh gimana ya besok 16 butir. Nah akhirnya ya seperti yang tadi aku mikirnya, masa aku 2-12 aja bisa, masa besok aku nggak bisa, kan sayang banget kalau sampai gagal di tengah jalan. Akhirnya ya udah besoknya 16 butir, dan itu rasanya jadi tuh pokoknya selama yang aku hari hari keempat, mulai dari hari keempat sampai dengan hari ke seterusnya itu aku udah mulai stres, karena kan rasanya tuh udah mulai enak banget gitu kan, udah enak banget ngebayangin. Dan apa namanya semakin hari juga si jeruk nipis itu kan semakin volumenya semakin bertambah kan, karena kan jumlah jeruknya juga semakin bertambah sampai yang 20, sampai akhirnya yang puncaknya itu di di hari ke-7 dan 8 itu 24 butir, dan rasanya oh my god nggak bisa dibayangin lah pokoknya. Kalian bisa cobain aja sendiri nanti, pokoknya kalian bismillah aja, kalian itu bisa. Soalnya aku juga gitu kan, aku gimana ya 24, ya ampun 24 itu tuh bener-bener satu gelas gede gitu loh, satu gelas gede gitu. Mohon maaf waktu proses aku melakukan si terapi jeruk nipis itu nggak aku videoin dan pokoknya nggak aku abadikan lah momennya, karena memang itu tuh bener-bener sesuatu yang apa ya,
proses meminumnya aja drama banget kan aku, gimana mau di video gitu loh, maksudnya tuh nggak sempet lah untuk yang video atau foto segala macamnya. Yang jelas pada saat itu aku cuman satu ngumpulin apa namanya, ngumpulin mental aku buat bisa meminum itu. Nah pas yang 24 butir itu kan satu gelas gede gitu kan, ya ampun. Dan karena satu gelas gede gitu kan nggak bisa satu teguk dong, jadi tuh ya mau nggak mau ini kan diminum-minum gitu. Terus aku bener-bener nahan nafas gitu, nahan nafas sampai akhirnya keminum semua. Dan itu tuh bener-bener udah hampir mau muntah banget kan, aku tahan sampai biar jangan muntah please gitu kan, karena kan ini udah puncak kan 24 akhirnya. Nah bisa lah alhamdulillah tuh hari itu. Tapi abis itu aku bener-bener lemes banget rasanya, aku lemes banget. Terus rasanya tuh perutnya tuh nggak enak banget loh. Jadi tuh nggak enaknya itu bukan yang yang perih melilit dan lain sebagainya, enggak sama sekali. Alhamdulillahnya selama aku terapi si jeruk nipis itu, si perut aku itu aman. Meskipun aku punya mah, tapi bener-bener aman. Jadi yang dibilang sama Dewi Yul itu ya bener, selama kalian itu cara meminumnya benar, maksudnya tuh jangan sampai ada makanan yang masuk dulu sebelum, jadi pas benar-benar baru bangun perut kosong baru kalian minum, itu insya Allah aman. Karena memang udah aku buktiin sendiri ya. Tapi nggak tahu juga karena kan reaksi tubuh setiap orang kan berbeda-beda, jadi aku juga nggak bisa ngomong ini aman 100%. Aku nggak bisa ngomong kayak gitu karena kan reaksi tubuh orang beda-beda. Kalau di tubuh aku sendiri alhamdulillah reaksinya bagus, jadi si perutnya itu nggak kenapa-kenapa, aman. Si mahnya juga nggak yang kambuh atau apa, pokoknya aman banget alhamdulillah. Terus pas udah kan besoknya kan 24 lagi, itu aku udah bener-bener pengen nangis banget lah, sampai apa ya, pokoknya tuh pengen nangis banget gitu loh, rasanya tuh sedih gitu loh, karena kan itu kan banyak banget gitu kan, gak enak banget rasanya. Belum lagi pengen muntahnya lah, belum lagi terus jadi lemes banget badannya. Seriusan kalau di badan aku itu bener-bener jadi lemas. Jadi perutnya sih nggak sakit, nggak perih, nggak melilit ke apa, tapi badan aku jadi lemes. Aku nggak tahu kan kenapa. Terus habis itu sampai oh ya, pas aku cobain kan, jadi ceritanya itu kan aku kan mulai si terapi itu kan bulan Maret. Nah jadi di bulan Januari dan Februari itu aku memang nggak mens kan, Januari Februari. Nah pas bulan Maret pas aku cobain si terapi jeruk nipis itu, di hari ke-7 itu aku mens. Nah terus aku mens, tapi memang keluarnya sedikit-sedikit, cuman kayak ngeflek gitu aja. Nah terus mungkin si terapi jeruk nipis itu juga ngebersihin kali ya atau gimana lah, ngerti. Nah terus akhirnya pas udah tuh selesai, sampai akhirnya selesai di hari ke 14 bulan akhir Maret kalau nggak salah. Bulan Maret, pertengahan Maret gitu selesai. Terus ya udah. Nah tapi itu aku si mensnya itu kan cuman pas yang dari tanggal 7 sampai tanggal berapa gitu aku lupa, dan itu aku lanjutin aja kan si terapi jeruk nipisnya itu. Tapi ya gitu, maksudnya si mensnya itu keluarnya itu cuman ngeflek gitu aja lah. Nah sampai dengan bulan April itu aku mens, dan mensnya itu tuh lama sampai 11 hari dan keluarnya itu banyak banget. Aku nggak ngerti, mungkin itu juga salah satu dari detox si jeruk nipisnya itu kali ya, karena kan bulan Januari Februari aku memang nggak mens. Terus Maretnya aku cobain si terapi jeruk nipis itu. Nah bulan Aprilnya mens banyak banget gitu keluarnya, dan sampai dengan 11 hari gitu. Dan ini aku bikin video ini bulan Mei, dan
berarti kan April, Mei kan. Sampai dengan bulan ini belum ada tanda-tanda apapun tentang kehamilan gitu. Dan ya semuanya kita serahin ke Allah aja. Yang jelas aku udah pernah cobain si terapi jeruk nipis ini, namanya juga ikhtiar kan. Jadi buat kalian yang mau cobain, semoga si video ini bisa jadi pertimbangan gitu, karena kan banyak yang mau cobain tapi bertanya-tanya akan maksudnya gimana ya, itu beneran gak sih bikin hamil, atau gimana ya, kan aku punya mah, kan aku nanti gak kuat minum si jeruk nipis itu gitu. Nah sekarang siapa tahu pengalaman aku ini bisa membantu menjawab pertanyaan kalian, bahwa si terapi jeruk nipis itu alhamdulillah di tubuh aku nggak ada reaksi sakit mah kambuh atau sakit perut atau apapun. Tapi balik lagi, setiap tubuh manusia itu kan reaksinya berbeda-beda gitu. Jadi kalau mau cobain ya silahkan dicobain, tapi tetap berhati-hati gitu aja. Kalau misalkan memang pas dicobain di hari 1, 2, 3 atau hari keempat atau hari kelima memunculkan reaksi yang berlebih, misalkan kalian jadi sakit perut, jadi mencret, atau jadi apapun itu yang menurut kalian itu tuh udah nggak aman, ya kalau menurut aku ya udah di stop aja gitu, karena kan keselamatan itu yang paling utama, kesehatan kalian juga yang paling utama. Jangan dipaksain kalau memang gak kuat reaksi tubuh kalian menerima si terapi jeruk nipis ini. Kemudian yang bertanya-tanya, bener gak sih si terapi jeruk nipis ini tuh beneran bisa bikin orang hamil apa enggak, kayak gitu. Kalau dicoba di aku kan cobain bulan Maret. Nah April, Mei, ini sekarang aku bikin video ini bulan Mei, itu masih belum ada tanda-tanda kehamilan. Jadi ya itu juga kembali lagi ke Allah, karena kan yang bikin hamil itu kan Allah, bukan si terapi jeruk nipis itu. Si terapi jeruk nipis itu kan hanya sebuah bentuk ikhtiar aja, dan yang namanya ikhtiar semua orang kan boleh ngelakuin gitu. Berhasil apa enggaknya itu kita serahin lagi ke Allah. Itu aja sih video berbagi pengalaman ini, dan please banget buat kalian nanti setelah setelah ngelihat video ini nggak usah nanya-nanya gimana kak udah hamil belum, gimana kak udah berhasil isi belum, udah berhasil hamil belum, dan lain-lain sebagainya. Yang pertanyaan yang tentang udah hamil belum, nggak usah nanya itu. Nanti kalau misalkan aku berhasil hamil, aku bakalan bikin video lagi selanjutnya setelah ini. Jadi nggak usah nanya-nanya gimana kak berhasil nggak, gimana kak hamil nggak, kan udah aku jawab bahwa reaksi ke tubuh semua orang itu berbeda-beda, dan sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda kehamilan di aku. Dan nanti kalau misalkan Allah kasih aku hamil, aku bakalan bikin video lagi dan bakalan aku upload, bakalan aku share juga ke kalian gitu. Jadi komennya nggak usah bentuk pertanyaan yang udah hamil apa belum ya gitu. Itu aja sharing pengalaman terapi jeruk nipis ala Dewi Yul dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau cobain. Terima kasih udah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.